Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betty Sri Suryani dari Program Studi Ekonomi Syariah Kelas A dengan NIM 2320203860202012. Nah, pada video kali ini saya akan memenuhi ulangan tengah semester dengan mata kuliah Economic Empowerment atau Ekonomi Pemberdayaan dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Zulkarnain MSI. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 5 topik pembahasan. Yang mana? Yang pertama, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Yang kedua, teori pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Yang keempat, peran UMKM. Dan yang kelima, koperasi dan kerakyatan. Nah, pembahasan pertama kita tentang kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Di dalam kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, kita akan menjelaskan tentang pengertian kemiskinan. Apa sih itu kemiskinan? Nah, kemiskinan berasal dari kata miskin, artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Jadi, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Lalu, jenis-jenis kemiskinan ada 4, yang mana yang pertama kemiskinan absolut, adalah kemiskinan ketika pendapatannya di bawah pengeluarannya. Yang kedua, kemiskinan relatif adalah ketika kemiskinan pendapatannya lebih sedikit dari sekitarnya. Terus ada kemiskinan struktural adalah ketika kebijakan pemerintah tidak merata. Dan kemiskinan yang terakhir yaitu kemiskinan kultural. Kemiskinan ini disebabkan oleh pola pikir, kebiasaan atau kebudayaan masyarakat yang membuat sulit berkembang. Selanjutnya, penyebab terjadinya kemiskinan yaitu rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan, pendapatan kecil, pertumbuhan penduduk yang tinggi, ketimpangan sosial, dan juga bencana alam. Selanjutnya, dampak dari kemiskinan yaitu sulit memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan rendah atau putus sekolah, kesehatan memburuk dan gizi kurang, pengangguran meningkat, kriminalitas dan masalah sosial meningkat. Lalu, cara kita untuk mengatasi kemiskinan atau upaya kita yaitu dengan cara membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan, memberikan bantuan sosial lebih tepat sasaran, pemberdayaan UMKM, dan juga meningkatkan akses layanan dan kebutuhan dasar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu teori pemberdayaan masyarakat. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu pengertian pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun tujuan dari pembangunan yang pertama meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan fasilitas umum, menciptakan lapangan kerja dan menciptakan kemandirian. Teori pembangunan klasik ada 3, yang mana yang Adam Smith mengatakan ekonomi akan tumbuh ketika terjadi perdagangan bebas tanpa keterlibatan pemerintah. Lalu, David Ricardo mengatakan bahwa dalam kondisi tertentu, tanah makin berkurang, tenaga kerja makin banyak, dan lapangan kerja semakin sedikit. Terus teori yang ketiga yaitu Thomas Malthus, yang mana mengatakan pertumbuhan penduduk biasanya makin cepat daripada peningkatan produksi. Jadi, konsep dari pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Nah, selanjutnya, pembahasan kita yang ketiga yaitu model pemberdayaan masyarakat, yang mana pengertian dari pemberdayaan adalah suatu proses atau upaya untuk membantu dan meningkatkan kemampuan seorang atau masyarakat agar lebih mandiri, mampu mengambil keputusan, dan dapat memperbaiki kondisi ekonomi maupun sosialnya. Adapun tujuan dari pemberdayaan yaitu untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, membangun kemandirian ekonomi, mengurangi kemiskinan, memperkuat solidaritas. Adapun bentuk-bentuk dari pemberdayaan yaitu diantaranya koperasi masyarakat, kelompok usaha bersama, kelompok tani atau nelayan, dan UMKM berbasis desa. Nah, selanjutnya tahapan dari pelaksanaan pemberdayaan yaitu yang pertama, identifikasi potensi dan masalah, yang kedua, perencanaan bersama, yang ketiga, pelaksanaan program, yang keempat, pendampingan, dan yang kelima, evaluasi dan pengembangan. Nah, adapun kelebihan dari model pemberdayaan ini yaitu kebersamaan, sesuai kebutuhan dan berkelanjutan. Tetapi ada juga tantangannya seperti sumber daya manusia terbatas, konflik internal, dan ketergantungan bantuan. Selanjutnya, kita masuk ke materi keempat, yaitu peran UMKM. Apa sih itu UMKM? Nah, UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah, yaitu usaha berskala kecil hingga menengah yang berperan penting dalam membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Mari kita jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama, usaha mikro.
Usaha mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dengan jumlah tenaga kerja sekitar 1-5 orang dan memiliki omset maksimal 300 juta rupiah per tahun. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dimiliki perseorangan atau badan usaha dengan jumlah tenaga kerja sekitar 5-19 orang dengan memiliki omset lebih dari 300 juta rupiah hingga 2,5 miliar per tahun. Dan yang ketiga, usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri dan jumlah tenaga kerja sekitar 20-99 orang dengan memiliki omset 2,5 miliar rupiah hingga 50 miliar rupiah per tahunnya. Selanjutnya, manfaat dari UMKM yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, membantu pertumbuhan ekonomi, mendorong kreativitas dan kemandirian masyarakat, dan yang terakhir, menjadi sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Tetapi, UMKM juga memiliki kesulitan loh. Yang pertama, modal usaha terbatas, kurangnya pengetahuan manajemen usaha, sulit bersaing dengan usaha besar, pemasaran masih terbatas, kurangnya pemanfaatan teknologi dan akses pembiayaan, dan perizinan yang masih sulit. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu koperasi dan ekonomi kerakyatan. Apa sih itu koperasi? Nah, koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan dijalankan dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota, guna meningkatkan kesejahteraan bersama. Adapun prinsip dari koperasi yaitu sukarela, demokratis, partisipatif, dan mandiri. Tujuan dari koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota, membantu memenuhi kebutuhan anggota, meningkatkan perekonomian masyarakat, menumbuhkan sikap gotong royong dan kerjasama, dan mewujudkan ekonomi yang adil dan merata. Adapun jenis-jenis dari koperasi yaitu koperasi konsumsi, koperasi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Selanjutnya koperasi produksi, koperasi yang membantu anggota dalam menghasilkan barang dan jasa. Lalu koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani kegiatan menabung dan meminjamkan uang. Lalu ada koperasi pemasaran, yaitu koperasi yang membantu memasarkan hasil usaha anggota. Dan yang terakhir ada koperasi jasa, koperasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa bagi sesuatu anggotanya. Selanjutnya, pengertian ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang penempatan rakyat sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Adapun landasan ekonomi kerakyatan terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan. Landasan ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk keuntungan kelompok tertentu. Lalu, peran ekonomi kerakyatan yaitu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, mendukung UMKM dan koperasi, dan mendorong pemerataan ekonomi. Lalu, adapun tantangan dari ekonomi kerakyatan yaitu keterbatasan modal usaha, manajemen usaha yang masih lemah, kurangnya inovasi dan teknologi, persaingan dengan usaha besar, dan rendahnya kualitas SDM. Lalu penjelasan saya yang terakhir yaitu strategi ekonomi kerakyatan, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memanfaatkan digitalisasi usaha, memperkuat koperasi dan UMKM, meningkatkan akses permodalan, dan menerapkan transparansi pengelolaan usaha. Nah, itulah tadi 5 topik pembahasan saya tentang economic empowerment. Saya ucapkan terima kasih banyak. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.